teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Kali ini aku mau berbagi lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing ya soal-soal ekonomi yang berkaitan dengan pajak dan anggaran. Nah, materi ini ada di kelas 11 ya. So pasti kelas 11 IPS. Oke. Aku akan berbagi 10 soal dulu ya. Nah, nanti di setiap soal ya akan dilengkapi dengan jawaban plus dengan pembahasan lengkap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti pembahasan soal dari aku. Tapi sebelum aku mulai, buat kamu yang nantinya merasa tertarik dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget kalau teman-teman semua mau bantu berikan subscribe ya. Karena subscribe-nya teman-teman itu membuat aku lebih semangat loh bikin videonya. Dan yang pasti lagi ya, bikin channel aku lebih cepat berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang nanti bantu aku mengembangkan channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Semoga semua urusan teman-teman diperlancar ya, dan buat yang lagi studi semoga lancar ya studinya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Next, aku mulai ke pembahasan ya. Keep watching. Oke, di sini aku akan mulai ke soal nomor 1. Nah, di sini aku akan bacakan soalnya. Pada tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bensin premium bersubsidi walaupun harga minyak dunia sudah tinggi dibandingkan tahun 2017. Yang dilakukan pemerintah termasuk kebijakan. Nah, itu apa nama kebijakannya? Oke. Berarti di sini, nah kalau moneter, nah itu tidak ya, nggak mungkin sisi penawaran, nggak mungkin perdagangan, apalagi investasi nggak. Yang memungkinkan adalah fiskal ya. Nah ini kan katanya pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga katanya. Kalau tidak menaikkan harga di saat minyak dunia tinggi, berarti penjualan si pemerintah akan berkurang ya. Penjualannya akan berkurang. Oke. Penjualan pasti akan berkurang. Nah, kemudian kalau penjualannya berkurang, jam 6.30. Kalau penjualannya berkurang, nah otomatis penerimaannya si pemerintah ini juga berkurang ya. Penjualan berkurang dan penerimaan juga berkurang. Nah, kebijakan yang terkait dengan itu ya, penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, itu apa namanya? Namanya adalah kebijakan fiskal ya. Fiskal itu kan kebijakan pemerintah terkait dengan pengeluaran. Ingat ya, terkait dengan pengeluaran uang sama terkait dengan yang namanya penerimaan. Oke, kita next ke soal nomor 2 ya. Di sini katanya pemerintah mengalokasikan dana APBN yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Kartu Indonesia Sehat. Program ini merupakan kebijakan. Oke. Berarti kita nih disuruh cari lagi kalau menambah pengeluaran itu termasuk apa. Tadi kita udah belajar fiskal ya. Kebijakan fiskal itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini oke, kalau penerimaan kan contohnya pajak, pengeluaran contohnya kayak ngasih bantuan kesehatan ya, atau ningkatin kualitas kesehatan. Kalau moneter itu terkait dengan kebijakan BI untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Berarti mengatur jumlah uang ya. Nah, berarti kalau penerimaan dan pengeluaran ya, di soal ada kata kunci meningkatkan kualitas kesehatan, berarti dia menambah pengeluaran ya.
Nah, menambah pengeluaran. Oke. Nah, APBN itu kan ada anggaran untuk fasilitas kesehatan nih. Kalau menambah fasilitas kesehatan berarti dia menambah pengeluaran. Jadi jawabannya C, ya. Oke, gampang ya sampai di sini. Next, aku masuk ke soal nomor 3. Katanya salah satu fungsi APBN dan APBD adalah untuk penyediaan barang publik. Penyediaan barang publik termasuk fungsi apa? Nah, itu dia soalnya ya. Berarti di sini terkait dengan fungsi APBN dan APBD ya. Kalau stabilisasi ya, APBN itu digunakan untuk menstabilkan ekonomi ya, menstabilkan ekonomi ya. Misalnya stabilisasi, stabil dalam inflasi, kayak gitu, dalam pengangguran. Nah, kayak gitu itu stabilisasi ya. Desentralisasi bukan, sentralisasi bukan, alokasi ya, duit APBN digunakan untuk mengalokasikan. Nah, mengalokasikan untuk beli pembangunan negara ya, atau penyediaan barang ya publik, penyediaan barang publik. Contohnya tahu ya, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan kayak gitu ya, atau membangun jembatan, jalan tol. Nah, jadi kalau distribusi dia terkait dengan pemerataan pendapatan, kayak misalnya negara kita. Nah, pemerataan pendapatan ya, kayak misalnya negara kita memberikan bantuan sosial pada masyarakat kurang mampu, kayak gitu. Oke, nah contohnya BLT juga bisa, bantuan langsung tunai, dan bansos, bantuan sosial, subsidi bagi pengusaha bisa juga ya. Oke, gampang ya sampai di sini soalnya ya. Jadi jawabannya D. Next, masuk soal number 4. Kondisi yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah adanya peningkatan, katanya. Sebelumnya kita udah belajar ya tentang apa sih yang menandakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Jawabannya D, pendapatan per kapita ya. Kalau pendapatan per kapita naik, nah berarti kan, nah kita lihatnya dari GDP, Gross Domestic Bruto, atau GNP, Gross National Product, dibagi dengan jumlah produknya ya. Dibagi jumlah penduduk. Dibagi jumlah penduduk itu kan dapatnya pertumbuhan per kapita. Nah, itu dia. Berapa nilai pendapatan per jumlah produknya? Jumlah satu penduduknya ya. Nah, nomor 5. Di antara berikut ini yang termasuk pajak provinsi adalah, katanya. Oke, ini tentang jenis-jenis pajak ya. Pajak hotel itu termasuk pajak. Nah, pajak hotel itu termasuk pajak kabupaten, nah, kota atau kabupaten. Kendaraan bermotor provinsi ya. Kemudian jelas yang A salah. Pajak rokok itu provinsi. Pajak restoran baru kabupaten atau kota. Air tanah dan pajak air permukaan ini provinsi ya. Jadi ini jawabannya C. Oke. Kemudian reklame itu kabupaten ya, atau kota atau kabupaten boleh ya. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu pajak provinsi ya, itu pajak provinsi. Oke, sip ya. Nomor 6, katanya di sini, misalnya dalam perekonomian tertutup diketahui PDB 11.000, konsumsi 7.500, belanja pemerintah 2.000. Berdasarkan data tersebut besarnya investasi dalam keseimbangan. Oke, kita mengenal rumus ini. Y sama dengan C tambah I tambah G. Nah, itu dia ya. C I G. PDB itu Y-nya ya. Y kan banyak, satu jenisnya PDB 11.000. Konsumsi 7.500, investasi yang ditanya ya.
Kemudian si government expenditure 2000. Oke, 2000. Nah, 11.000 kita turunkan sama dengan 9.500 ya. 7.500 tambah 9.500 tambah I. I sama dengan kita pindah ruas. 11.000 dikurang 9.500. Jadi dapatnya adalah 1.500. Oke, 1.500. Oke, jawabannya elang. E ya. Oke, mantap. Mudah ya. Sampai di sini sangat mudah soalnya. Oke, aku sekarang masuk ke soal nomor 7. Nah, di sini katanya, pernyataan pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Oke, ini tentang prinsip pemungutan pajak ya. Nah, ada equality ya. Kalau equality itu artinya prinsip keadilan ya, keadilan. Prinsip keadilan ya. Nah, kalau mungut pajak itu harus adil ya. Kalau misalnya penghasilannya besar, besar juga ya pajaknya. Kalau kecil juga berarti pajaknya harus kecil ya. Nah, certainty itu artinya, nah, pemungutan pajak harus ada undang-undangnya. Nah, ada undang-undang yang mengatur. Ada undang-undang yang mengatur ya, yaitu Undang-Undang 1945. Kemudian, kalau ada undang-undang berarti dia ada payung hukumnya ya. Ada payung hukum atau ada kepastian hukum ya. Kepastian hukum. Maksudnya di sini teman-teman, nah, maksudnya seluruh peraturan tentang pajak itu ada di undang-undang ini ya. Ada kepastian hukumnya. Misalnya yang nggak mau bayar pajak itu udah kena sanksi berupa bla 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 kayak gitu ya. Nah, semua udah diatur dalam undang-undang ini ya. Convenience of payment artinya, nah, pajak itu hendaknya tidak memberatkan ya, tidak memberatkan masyarakat ya, tidak memberatkan. Nah, memberatkan. Nah, jadi uang yang dipungut dari pajak itu ya, sebenarnya udah disesuaikan dengan kondisi objeknya ya, kondisi objek atau individu yang kena pajak ya. Jadi kayak misalnya pajak bumi dan bangunan nih teman-teman. Kalau pajak bumi dan bangunan, kalau bangunannya mewah atau tanahnya juga banyak ya, besar, luas ya, otomatis itu kan tinggi juga ya APBB-nya. Nah, tapi ternyata kalau dipraktekkan atau kalau dilihat di kehidupan sehari-hari ya, orang yang kena PBB ternyata nggak besar loh angkanya. Kan ini dibayarnya bukan per bulan kayak gitu ya, dihitung per periode tertentu. Jadi kalau teman-teman ngelihat pajak bumi dan bangunan itu ternyata nggak besar jumlahnya ya, itu namanya convenience of payment ya. Pajak itu tidak boleh memberatkan si individunya. Oke. Economic of collection ini bukan prinsip pajak ya, efisiensi. Nah, pajak yang dipungut, nah, seharusnya nilainya harus lebih kecil. Nah, harus lebih kecil. Pajak yang dipungut harusnya nilainya tidak lebih ya dari biayanya ya. Biayanya kecil, berarti ini biaya kecil. Kalau biaya kecil berarti pajaknya harusnya nilainya lebih besar pada biaya pemungutannya ya, biaya pemungutan. Artinya gini contohnya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang nggak bayar pajak nih di desa terpencil ya, kalau kesana kita itu pakai transportasi berkali-kali, maksudnya saking jauhnya kayak gitu kan, nyambung perjalanannya, bisa lewat darat dan laut juga ya, lewat air maksudnya ya. Nah, jadi kalau kayak gitu kan banyak biaya transportasinya ya, sedangkan yang nggak dibayar itu jumlahnya kecil ya, orangnya juga sedikit. Nah, kalau misalnya pajaknya itu sedikit jumlahnya ya daripada biaya yang besar, nah mending itu tidak dipungut ya, kecuali melalui via phone ya atau online ya. Nah, itu intinya ya, pajak yang dipungut hendaknya biayanya harus lebih besar daripada biaya pemungutannya ya, nggak boleh biaya pemungutannya lebih besar dari pajaknya ya. Berarti di sini pajaknya harusnya lebih besar nilainya dari biaya pemungutan. Oke, sip.
Nomor 8. Nah, nomor 8 ini masih tentang pajak juga ya. Namanya kita tentang pajak ya latihannya sekarang ya. Oke, di sini katanya anggaran negara hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi. Oke. Nah, perencanaan ini salah ya. Kalau perencanaan itu duit APBN digunakan untuk merencanakan kegiatan tahunan ya. Otorisasi salah. Otorisasi ini ya, bukan maksud yang di soal ya. Nah, otorisasi ini artinya APBN itu digunakan sebagai dasar ya. Dasar penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran. Nah, pengawasan ini juga salah ya, bukan ini jawabannya ya. Pengawasan bukan, alokasi. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, ini duit APBN digunakan untuk penyediaan pembangunan negara atau penyediaan fasilitas publik sehingga masyarakat sejahtera ya, sejahtera. Nah, contohnya misalnya menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian jembatan. Nah, itu jawabannya alokasi. Kalau distribusi tahu ya tadi ya, APBN digunakan uangnya untuk pemerataan pendapatan. Jadi jawabannya delta. Next, nomor 8. Nih, masih dalam kriteria mudah ya. Nomor 8. Pada saat kita membeli barang di toko, biasanya harga yang kita bayar termasuk pajak pertambahan nilai. Jika pemerintah menurunkan besar PPN yang harus dibayar oleh pengusaha 10% menjadi 7,5%, maka PPN harganya turun ya dari 10% menjadi 7% ya, 7,5%, sorry. Berarti ini berapa pengurangannya? Nah, 10 kurang 7,5. Nah, 10 kurang 7,5 itu kan dapatnya 2,5%. Pajak itu merupakan penerimaan negara. Kalau PPN-nya diturunkan ya, PPN diturunkan berarti penerimaan negara juga akan turun ya. Nah, negara kita berkurang nih penerimaannya sebesar 2,5%. Jadi jawabannya adalah penerimaan negara dari PPN akan menurun sebesar 2,5%, C ya. Nomor terakhir, nomor 10. Nah, di sini katanya berikut ini yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan asli berarti ini dari daerah tersebut ya. Nah, adalah katanya dana perimbangan ini bukan. Nah, ini bukan pendapatan asli daerah ya. Ini duit dari APBN. Nih dari APBN. Berarti dari pemerintah. Nah, dari pemerintah pusat nih ya. Dananya dari pemerintah pusat untuk daerah, tapi bukan pendapatan asli daerah. Nah, ini juga dari APBN. Nah, ini dari APBN juga. Nah, APBN. Kok hilang ya? Dawat penanya. Ini duit, ini dari APBN juga. Nah, kemudian pinjaman daerah. Nah, namanya pinjaman berarti bukan duit daerah ya. Duit dari partnernya. Misalnya si daerah minjamnya dari daerah A, misal minjam dari daerah B. Berarti kan duitnya bukan dari daerah tersebut ya, dari partnernya dari daerah lain. Nah, ini salah berarti. Dana darurat ini juga dana dari APBN kita, dari pemerintah pusat berarti ya, APBN. Nah, ini dana dari APBN juga. Penjualan aset tetap. Nah, ini jawabannya. Dari jawabannya elang. Kalau ini ya, A, B, dan D ini dana dari APBN yang digunakan atau dialokasikan untuk daerah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Misalnya kayak beli kebutuhan kantor dinas yang ada di daerah misalnya, kayak gitu ya. Jadi jawabannya E. 10 soal done. Semoga dimengerti ya. Teman-teman, itu dia 10 soal ekonomi terkait tentang pajak dan anggaran. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika kamu ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jika ada saran dan masukan ya tentang materi ataupun topik
soal-soal apa yang akan aku bagikan di kesempatan berikutnya, boleh juga tulis di tempat yang sama. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku ya. Aku senang banget ya karena bikin channel aku lebih rame. Jangan pernah bosan ya untuk mampir di channel aku di video-video selanjutnya. Semoga video yang aku bikin ini dapat bermanfaat ya, dan tentunya membantu buat yang lagi persiapan ujian ya. Ujian apakah itu ya? Nah, di sini kan aku fokusnya ke pembahasan soal. Semoga dapat menambah ya koleksi soal dan cara menjawab soal dengan cepat ya, menambah pengetahuannya teman-teman. Karena waktu kita sudah habis ya, sebentar lagi aku akan akhiri pembelajaran kali ini. Namun sebelum aku tutup, aku ingatin lagi buat kamu yang belum tekan tombol subscribe-nya ya, yang mau tekan silahkan ya. Pasti aku seneng banget ya kalau teman-teman memberikan subscribe-nya. See you to the next video.